Kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Pengertian kesejahteraan. Kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan merupakan tujuan utama dari kegiatan pembangunan di sebuah negara atau wilayah. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesejahteraan penduduk mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan pendapatan per kapita, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan, dan pemerataan kesempatan kerja. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, indikator indeks kesejahteraan. Ide kesejahteraan merupakan suatu ukuran yang mencoba menggabungkan berbagai aspek kehidupan untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan individu atau masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indikator ini lebih komprehensif dibandingkan dengan pengukuran ekonomi tradisional seperti GDP per kapita, karena juga mempertimbangkan faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi kualitas hidup. Berikut beberapa indikator utama yang sering digunakan dalam pengukuran indeks kesejahteraan. Yang pertama, pendapatan dan konsumsi. Mengukur kemampuan ekonomi individu dan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan non-dasar, mencerminkan standar hidup. Yang kedua, kesehatan, termasuk harapan hidup saat lahir, angka kematian bayi, dan akses terhadap layanan kesejahteraan yang berkualitas. Kesehatan yang baik merupakan prasyarat penting untuk kesejahteraan. Yang ketiga, pendidikan meliputi tingkat literasi, rata-rata lama sekolah dan kualitas pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam pemberdayaan individu dan peningkatan kapasitas mereka untuk memperbaiki kondisi hidup. Dan yang keempat, kualitas lingkungan, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi, kualitas udara, dan lingkungan hidup yang aman. Lingkungan yang sehat sangat penting untuk kesejahteraan fisik dan mental. Yang kelima, keamanan, merujuk pada tingkat kejahatan, konflik, dan perasaan aman dalam komunitas. Keamanan merupakan dasar untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang stabil. Dan yang keenam, partisipasi dan kebebasan sipil, mengukur tingkat partisipasi politik dan sosial, serta kebebasan ekspresi dan asosiasi. Demokrasi dan kebebasan sipil adalah komponen penting dari kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, kesetaraan dan keadilan sosial, meliputi pengurangan kesenjangan pendapatan dan kesempatan serta akses yang merata terhadap layanan dan peluang bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedelapan, kerja dan kehidupan yang layak, mengukur kualitas dan kondisi pekerjaan termasuk jam kerja, keamanan pekerjaan, dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Dan yang kesembilan, konektivitas dan akses informasi, kemampuan untuk mengakses dan berbagai informasi melalui teknologi komunikasi yang penting untuk partisipasi sosial dan ekonomi. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi indeks kesejahteraan cukup beragam, mencangkup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Peningkatan atau penurunan dalam nilai indeks kesejahteraan suatu negara atau wilayah seringkali mencerminkan perubahan dalam faktor-faktor ini. Beberapa faktor yang memengaruhi indeks kesejahteraan sebagai berikut. A. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB yang kuat seringkali dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan karena menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan individu. Namun, distribusi kekayaan yang merata sangat penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
B. Pemerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang rendah menunjukkan distribusi sumber daya yang lebih adil dalam masyarakat, yang secara langsung meningkatkan indeks kesejahteraan. Negara-negara dengan ketimpangan rendah seringkali memiliki akses yang lebih terhadap pelayanan sosial dan kesempatan yang merata bagi penduduknya. C. Akses ke layanan kesehatan. Ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan memengaruhi harapan hidup dan kualitas hidup secara keseluruhan. Layanan kesehatan yang efisien dan terjangkau merupakan faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan. D. Kualitas dan akses pendidikan. Pendidikan berkualitas tinggi dan merata berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan dan kemampuan masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan potensi ekonomi. E. Stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Konflik dan ketidakstabilan politik dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi kesejahteraan. F. Lingkungan hidup yang bersih dan aman. Kualitas lingkungan termasuk akses ke air bersih dan sanitasi, serta pengelolaan sumber daya alam berdampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan. G. Infrastruktur dan aksesibilitas. Infrastruktur yang baik termasuk transportasi, komunikasi, dan utilitas memudahkan akses terhadap layanan dan peluang, serta mendukung kegiatan ekonomi. H. Keadilan sosial dan kesetaraan, termasuk kesetaraan gender, hak minoritas, dan akses yang merata ke kesempatan bagi semua individu tanpa diskriminasi. I. Kebijakan sosial. Kebijakan pemerintah yang mendukung jaring pengaman sosial seperti tunjangan pengangguran, pensiun, dan subsidi pendidikan dan kesehatan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. J. Teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan, serta memungkinkan solusi baru untuk masalah lingkungan dan sosial. 4. Sebaran indeks kesejahteraan penduduk Indonesia. Sebaran indeks kesejahteraan penduduk di Indonesia mencerminkan kondisi yang beragam di berbagai provinsi dan wilayah, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan geografis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan penduduk yang heterogen, memiliki tantangan unik dalam menyediakan akses yang merata ke layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran indeks kesejahteraan penduduk sebagai berikut. A. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi, politik, dan budaya Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, yang berdampak positif pada pendapatan penduduk dan akses ke layanan publik. B. Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak di Jawa, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, menyediakan masyarakat dengan akses yang lebih baik ke layanan esensial ini. C. Infrastruktur yang lebih baik. Infrastruktur di Pulau Jawa termasuk transportasi, komunikasi, dan utilitas secara umum lebih maju, memudahkan mobilitas dan akses ke pasar serta layanan lainnya. Faktor-faktor penyebab kesejahteraan masyarakat di luar Pulau Jawa lebih rendah. Yang pertama, akses yang terbatas, lokasi gerak geografis yang terpencil, dan infrastruktur yang kurang memadai membuat sulitnya akses ke layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, serta kegiatan ekonomi lainnya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Daerah-daerah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan Jawa, yang mempengaruhi pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Yang ketiga, kesimpulan sosial dan ekonomi. Beberapa wilayah menghadapi tantangan berupa ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Seringkali diperparah oleh kendala geografis dan historis. Upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan di seluruh provinsi meliputi investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.